Pernahkah kalian merasa diawasi oleh sesuatu yang bahkan bayanganmu sendiri takut untuk mendekatinya? Sesuatu yang tidak datang dari neraka, melainkan lahir dari rahim keserakahan manusia? Namanya Rina. Usianya baru genap 20 tahun. Usia di mana seharusnya ia sibuk dengan urusan kuliah dan masa depan. Namun, malam itu, di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu bernama Desa Seloireng, masa depan adalah kemewahan yang tidak bisa ia bayangkan. Rina kembali ke desa itu untuk memenuhi wasiat terakhir kakeknya, Kiai Ageng Wiryo. Udara pegunungan yang biasanya segar, malam itu terasa berat dan berbau anyir. Bukan bau bangkai tikus, melainkan bau darah segar yang tercampur dengan aroma bunga kambuja yang layu. Pernahkah kalian mencium bau kematian yang begitu pekat hingga lidahmu bisa mengecap rasa tembaga? Itulah yang dirasakan Rina saat melangkahkan kaki ke rumah joglo tua milik keluarganya. Rumah itu berdiri angkuh di ujung desa, dikelilingi pohon jati yang meranggas. Di desa ini, ada sebuah kepercayaan yang tidak pernah berani dibicarakan keras-keras, tentang sungsang. Berdasarkan penelusuran sejarah lisan dan catatan mistis yang beredar di kalangan praktisi supranatural di Jawa Tengah, sungsang bukanlah jin atau iblis murni. Ia adalah manusia yang melakukan ritual panca sona sungsang, sebuah ilmu hitam yang membalikkan kodrat penciptaan. Jika iblis diciptakan dari api, maka sungsang tercipta dari pengkhianatan manusia terhadap Tuhan dan alam semesta. Makhluk ini konon jauh lebih kejam dari iblis karena ia memiliki kecerdasan manusia dan rasa lapar yang abadi. Nduk, jangan pernah buka pintu belakang setelah jam 10 malam, bisik Bi Inah, asisten rumah tangga kakeknya yang sudah terlihat seperti mayat hidup. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan tangannya gemetar hebat saat menyajikan teh melati yang uapnya terasa dingin. Rina hanya mengangguk, namun rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takutnya. Bukankah rasa ingin tahu adalah pintu pertama menuju bencana? Malam pertama, suhu udara turun drastis. Rina meringkuk di bawah selimut tipis, sunyi. Namun di tengah kesunyian itu, ia mendengar suara ganjil. Kriet, kriet. Suara kayu yang berderit diikuti oleh bunyi kelontong, lonceng sapi. Tapi siapa yang mengembala sapi di tengah hutan jati pada jam 1 pagi? Rina bangkit, mendekati jendela. Di luar, kabut tebal merayap seperti tangan-tangan pucat yang mencoba mencengkram rumah itu. Di balik kabut, ia melihat siluet tinggi besar, namun kepalanya berada di bawah, kakinya di atas. Berjalan terbalik dengan leher yang berputar 180 derajat. Itu bukan manusia, itu bukan hewan. Setiap langkah makhluk itu meninggalkan bekas terbakar di tanah. Rina merasakan dadanya sesak. Oksigen seolah dihisap keluar dari ruangan itu. Bau belerang dan daging terbakar mulai menusuk hidungnya. Ia teringat cerita kakeknya tentang lampor, keranda terbang yang membawa maut. Namun ini berbeda. Makhluk ini berhenti tepat di depan jendela Rina. Matanya tidak merah seperti iblis di film-film. Matanya putih polos, tanpa pupil, mencerminkan kekosongan yang tak berdasar. Apakah kau tahu rasanya ditatap oleh ketiadaan? Esok harinya, Rina menemukan fakta yang lebih mengerikan. Di bawah kolong rumah, ia menemukan tumpukan baju bayi yang sudah menguning dan berlumuran darah kering. Berdasarkan riset urban legend lokal yang pernah ia baca di forum-forum mistis, ritual sungsang membutuhkan tumbal nyawa dari garis keturunan sendiri setiap 20 tahun sekali. Dan tahun ini, Rina genap berusia 20 tahun. Kakeknya tidak mati karena sakit tua. Kakeknya sedang bertransformasi. Rina, kemari. Suara itu berasal dari dalam sumur tua di belakang rumah. Suara yang sangat mirip dengan ibunya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Rina berjalan seperti terhipnotis. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah bumi sendiri menolak kehadirannya. Di bibir sumur, ia melihat sosok yang hancur. Bukan lagi manusia, bukan lagi kakeknya. Wajahnya terbelah menampakkan deretan gigi yang tumbuh tidak beraturan di sepanjang rahang hingga leher. Tubuhnya berbulu hitam kasar dengan kulit yang mengelupas memperlihatkan otot yang berdenyut. Iblis hanya menggoda Rina, tapi kami memangsa. Makhluk itu berbisik dengan 3 suara yang tumpang tindih. Suara kakeknya, suara ibunya, dan suara geraman binatang. Rina mencoba berteriak, namun suaranya hilang. Ia menyadari
bahwa seluruh orang di desa ini tidak ada yang keluar rumah bukan karena takut, tapi karena mereka adalah ternak. Mereka membiarkan makhluk ini ada agar desa mereka tetap makmur, agar hasil tani mereka melimpah. Sebuah simbiosis mutualisme antara manusia yang serakah dan entitas yang lebih jahat dari setan. Tiba-tiba, Bi Inah muncul dari balik kegelapan, memegang sebuah belati berkarat. "Maafkan kami, Nduk. Darahmu akan menjamin kami makan untuk 20 tahun ke depan." Bi Inah tidak terlihat menyesal. Matanya kosong, sama seperti mata makhluk di dalam sumur itu. Disinilah letak kekejamannya. Iblis mungkin membencimu karena asal-usulmu, tapi manusia yang memuja kegelapan akan menghancurkanmu demi kenyamanan mereka sendiri. Saat belati itu mendekat ke leher Rina, langit di atas desa Selo Ireng berubah merah darah. Suara tangisan bayi pecah dari segala penjuru hutan. Makhluk sungsang itu merayap keluar dari sumur. Gerakannya patah-patah, namun sangat cepat. Ia tidak langsung membunuh Rina. Ia mulai menjilati air mata Rina dengan lidahnya yang panjang dan bercabang. Rasanya dingin, sangat dingin, hingga saraf-saraf Rina terasa mati rasa. "Jangan takut," bisik makhluk itu tepat di telinganya. "Kau tidak akan mati. Kau akan menjadi bagian dariku. Kita akan hidup selamanya di sela-sela nafas orang-orang yang berdosa." Rina merasakan kulitnya mulai memanas. Pori-porinya mengeluarkan asap hitam yang berbau kemanyan. Ia melihat tangannya sendiri mulai memanjang. Kuku-kukunya menghitam dan meruncing. Rasa sakitnya luar biasa, seolah-olah setiap tulang di tubuhnya dipatahkan dan disusun kembali secara terbalik. Ia menyadari satu hal yang paling mengerikan. Sungsang tidak mencari tumbal untuk dibunuh, melainkan untuk dilahirkan kembali. Cahaya bulan tertutup awan hitam pekat. Desa Selo Ireng kembali sunyi. Tidak ada lagi suara kelontong sapi. Yang tersisa hanyalah suara tawa kecil seorang gadis muda yang kini bergema dengan nada yang tidak lagi manusiawi. Esok harinya, seorang pendaki yang melintas menemukan rumah joglo itu kosong melompong. Tidak ada Bi Inah, tidak ada jejak Rina. Hanya ada sebuah cermin besar di ruang tengah yang retak tepat di bagian tengah. Jika kau melihat ke dalam cermin itu cukup lama, kau tidak akan melihat bayanganmu sendiri. Kau akan melihat seorang gadis cantik berusia 20 tahun berdiri terbalik di langit-langit, mensenyumimu dengan mata yang putih polos. Dan sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah pintu belakang rumahmu sudah terkunci rapat malam ini? Atau kau baru saja mendengar suara lonceng sapi di kejauhan, padahal kau tinggal di tengah kota yang padat? Hati-hati, karena sungsang tidak butuh hutan untuk bersembunyi. Ia hanya butuh satu jiwa yang merasa kesempian dan satu hati yang mulai dirayapi keserakahan. Ia tidak akan membawamu ke neraka. Ia akan menjadikan duniamu sebagai neraka yang lebih nyata.